Halo, lagi pada bingung ya soal PTBA yang dari kemarin ARB? Pasti di benak-benak kalian banyak yang bertanya, kok bisa ya PTBA ARB? Padahal batubara harganya lagi tinggi-tingginya loh, bahkan tertinggi sepanjang umat manusia. Nah, aku mau bantu jawab nih, mau jawaban yang singkat atau jawaban yang panjang? Tapi kayaknya jawaban yang panjang gak akan muat di Reels ini. Mungkin jawaban yang panjang akan aku buat di YouTube. Jadi, akan aku jawab lewat jawaban yang singkat ya. Keputusan PSP untuk membeli PLTU PLN seharga 12 triliun ternilai tergesa-gesa oleh para investor. Bahkan sudah sampai di tahap PFA atau Principal Framework Agreement. PFA ini tingkatannya jauh lebih tinggi daripada MOU loh. Padahal PTBA sama sekali belum melakukan due diligence terkait nilai wajar PLTU. Jadi kesannya seakan-akan PTBA mau dikorbankan untuk memberikan uang kepada PLN secara paksa. Mengingat kas PTBA sekarang lagi gede-gedenya nih. Nah, tadi itu hanya salah satu alasan mengapa mereka tidak setuju dengan pembelian PLTU. Sebenarnya masih banyak alasan yang lain. Coba kita bahas yuk. Sebelum kita membahas ini, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama objek pembicaraan kita, yaitu PLTU-nya itu sendiri. Ya. PLTU yang akan dibeli oleh PTBA ini namanya PLTU Palabuhan Ratu. Salah satu PLTU yang mau dipensiunkan. Umurnya hanya tinggal 6 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah bisa PTBA balik modal hanya dalam waktu 6 tahun? Kedua, PLTU Palabuhan Ratu ini adalah salah satu proyek FTP1 yang terkenal punya banyak sekali masalah. Ketiga, harga beli PLTU itu terlalu mahal menurut saya. Bukan terlalu mahal sih. Seperti itu kan barang bekas, seharusnya dijualnya agak murahan dikit gitu loh. Nah, sebenarnya bisa kita bandingkan nih. Menurut saya, jika kita lihat kapitalisasi pasar power atau lingkaran Listrindo, kapitalisasi mereka itu berada di harga 10 triliun rupiah. Memang terdapat perbedaan dari PLTU Power dan PLTU Palabuhan Ratu. PLTU Power juga digabung dengan gas. Mereka biasanya disebut PLTGU. Namun, karena terlalu sedikit produsen listrik independen yang punya keterbukaan informasi seperti ini, jadi bisa kita asumsikan lah Power ini mirip dengan PLTU Palabuhan Ratu. Nah, kesamaan yang lain adalah Power ini punya kapasitas sebesar 1144 MW atau 1,1 GW. Mirip dengan kapasitas Palabuhan Ratu yang mencapai 1,05 MW. Maksud aku 1,05 GW atau 1050 MW. Mirip-mirip kan? Nah, PLTU yang belum mau pensiun saja dihargai 10 triliun. Lah ini, PLTU udah mau pensiun, sakit-sakitan, masa dihargai 12 triliun sih? Masuk akal nggak? Keempat, menerima dividen lebih menguntungkan buat kita. Karena jika kamu menerima uang dividen, maka kamu bisa menginvestasikan uangmu di tempat yang lebih profitable. Berhubungan semua uang kas PTBA dipakai buat beli PLTU, artinya kita dipaksa ikut berinvestasi dalam pembelian PLTU. Sedangkan IRR atau Internal Rate Return of PLTU hanya sebesar 13%. Sedangkan di bursa itu masih banyak perusahaan yang bisa menghasilkan return jauh lebih tinggi dibandingkan berinvestasi di PLTU. Kelima, pembelian PLTU oleh PTBA dari PLN itu bersifat afiliasi. Karena PSP atau pemegang saham pengendali dari pihak PLTU dan PSP dari pihak PTBA merupakan pihak yang sama, yaitu pemerintah, dan nilainya juga lebih dari 5M. Oleh karena itu, seharusnya sebelum mengambil keputusan, pihak PTBA wajib mengadakan RUPSLB. Jika mereka tidak mengadakan RUPSLB, maka ini adalah salah satu bentuk tirani mayoritas PSP dan juga salah satu bentuk GCG yang buruk. Kita sebagai investor seharusnya memiliki hak dan suara atas keputusan ini. Hal ini tertuang pada peraturan POJK nomor 42 tahun 2020 yang bunyinya panjang. Intinya, jika ada transaksi afiliasi besar yang berupa non pinjaman, maka harus diadakan RUPSLB. Dan RUPSLB ini tidak akan menghitung suara dari pihak yang terafiliasi. Jadi murni suara dari investor independen. Jadi nggak ada tuh suara dari Min ID atau pemerintah. Suara pemerintah tidak akan dianggap dalam keputusan ini. Keenam, jika berdasarkan data investasi tahun 2007,
PLN hanya menyumbang cash sebesar 15% dari total nilai pembangunan PLTU itu sendiri, yang sebesar 2 triliun, di mana sisa 85% lainnya bersifat hutang. Dan jika kita mengakuisisi PLTU itu, maka utangnya juga akan masuk ke dalam balance sheet PTBA. Ketujuh, lebih untung menolak ambil alih PLTU PLN. Mengapa? Daripada batu baranya kita pakai buat PLTU, yang nanti harga jualnya juga dipatok ke PLN, dibatasi dengan harga rendah, lebih baik batu baranya kita jual ke luar negeri dengan harga yang tinggi. Nah, setelah kita lihat dari sisi-sisi itu, kita jadi sadar kan, mengapa investor PTBA reaksinya buruk semua. Coba deh sekarang kita nilai dari sisi keekonomisan PLTU ini. Sebenarnya sisi keekonomisan PLTU ini adalah sisi yang paling panjang pembahasannya. Mungkin akan saya singkat di sini dan nanti di video yang lain akan saya bahas yang lebih rinci. Jadi, intinya setelah saya hitung-hitung, revenue yang bisa dihasilkan dari PLTU ini adalah sebesar 5,6 triliun. Nah, ini baru berupa revenue. Untuk mencari nilai laba bersihnya, kita harus tahu dulu beban-beban yang dibutuhkan dalam PLTU. Ada 2 komponen biaya yang paling besar dalam operasional PLTU, yaitu pertama adalah biaya bahan bakar, yang biasanya berupa batu bara, co-firing kelapa sawit, gas, atau bensin. Dan yang kedua adalah biaya karyawan. Untuk membuat asumsi ini, kita menggunakan data-data dari laporan tahunan perusahaan-perusahaan listrik independen maupun PLN. Setelah kita menghitung sana-sini, kita keluar angka sebesar 2-2,5 triliun untuk beban bahan bakar dan 1-1,5 triliun untuk beban karyawan. Jadi beban totalnya kisaran 3-4 triliun. Nah, setelah kita tahu bebannya nih, tinggal kita kurangin revenue sama beban. Jadilah laba bersih. Ini hitung-hitungan kasar aja ya. Mungkin banyak kesalahan dari hitungan saya karena ini memang hitung-hitungan kasar aja. Jadi, laba bersih yang bisa dihasilkan PLTU Palabuhan Ratu itu kisaran 1-1,5 triliun. Dengan nilai akuisisi sebesar 12 triliun, maka per atau rasio BEP-nya ada di kisaran 8-12 kali atau 8-12 tahun untuk balik modal. Padahal tadi PLTU Palabuhan Ratu akan dipensiunkan dalam jangka waktu 6 tahun. Maka ada kemungkinan bahwa PTBA itu sendiri tidak akan balik modal dari investasi PLTU ini. Nah, sebenarnya ada beberapa unpopular opinion nih, atau opini-opini yang mendukung akuisisi PLTU ini. Nah, akan saya sampaikan juga ya. Kalau melihat dari data laporan tahunan Indopower, PLTU Palabuhan Ratu gak buruk-buruk amat kok. Bisa kita lihat dari nilai EAF atau tingkat kesiapan pembangkit, makin tinggi makin baik. Nilai EOFR atau keandalan unit pembangkit dalam mengatasi gangguan, semakin kecil semakin baik. Dan SDOF, pengelolaan operasional perusahaan dalam memitigasi gangguan, semakin rendah semakin baik. Seperti yang kita lihat dalam list-list tadi, PLTU Palabuhan Ratu gak buruk-buruk amat kok. Nah, kedua, akuisisinya itu sendiri pun masih belum jelas. Belum ada penandatanganan jual beli, baru berupa PFA dan MOU. Nilai 12 triliun itu sendiri juga taksiran PLTU, bukan nilai transaksi. Akuisisi itu sendiri juga entah mau pakai cash PTBA atau pakai utang. Utangnya pun desas-desusnya pakai utang bunga rendah, kisaran 1-5% doang. Jadi kesimpulannya, keputusan jual beli masih ada di tangan Anda. Baik atau buruknya silakan kalian sendiri yang menilai. Saya hanya menyampaikan fakta dan data dengan bumbu-bumbu sedikit opini saya. Terima kasih ya sudah mampir.